Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar mengenai lapisan bumi. Nah, kalau adik-adik pernah dengar ya, ada istilah seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, ada juga biosfer misalnya, eksosfer, itu juga merupakan lapisan bumi. Nah, kata-kata yang di belakangnya ada sfer itu ternyata artinya adalah lapisan. Jadi lapisan bumi itu secara umum ada tiga, seperti yang sudah kakak tampilkan sebelumnya, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Seperti yang juga sudah kakak bilang sebelumnya, sfer di belakang katanya ini, itu berasal dari kata sfera yang artinya adalah lapisan. Sedangkan kata sebelumnya itu menunjukkan dia merupakan lapisan apa. Contoh, kalau atmo itu artinya adalah uap. Jadi kalau atmosfer berarti lapisan uap pada bumi. Kalau litos, nah lito itu artinya adalah batuan. Jadi kalau kita gabungkan berarti lapisan batuan atau kerak bumi itu ya. Dan yang terakhir hidro. Pernah dengar hidro nggak? Hidro itu artinya apa? Hidro itu artinya adalah air. Jadi kalau kita gabung berarti lapisan air. Nah, ini secara umum komponen utama lapisan bumi itu ada tiga. Nah, kalau nanti ada stratosfer, ada troposfer, ada mesosfer itu merupakan bagian dari lapisan masing-masing dari lapisan bumi ini. Bagian yang mana? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu yang pertama tentang atmosfer. Apa itu atmosfer? Lapisan bumi yang berupa uap ya. Uap itu kan gas udara. Nah, yang tempat kita beraktivitas sekarang ini, kalau kita melambai-lambai, kalau kita menari, kalau kita berjalan, itu berada pada atmosfer, lapisan berupa uap. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih di udara ini apa aja komponen yang ada? Bisa oksigen, bisa karbon dioksida, bisa karbon monoksida, macam-macam ya. Kalau kita lihat komponen atmosfer itu, yang paling besar kira-kira apa? Mungkin ada yang berpendapat komponen terbesarnya adalah oksigen atau karbon dioksida. Ternyata enggak. Komponen atau komposisi terbesar pada atmosfer atau pada udara adalah nitrogen, yaitu sekitar 78%. Karbon dioksida itu cuma 0,03% dan oksigen itu cuma 21%. Nah, memang sih nitrogen ini tidak langsung kita gunakan untuk tubuh ya, seperti kita menggunakan oksigen atau kita melepaskan karbon dioksida. Nitrogen ini lebih banyak nanti berfungsi di pabrik, di industri, dan di tumbuh-tumbuhan misalnya. Nah, di tumbuh-tumbuhan juga banyak nih berfungsi si nitrogen ini. Dan dihasilkan juga gitu ya. Kalau kita jumlahin 78% tambah 21% ini kan baru 99%. Nah, 1%-nya adalah campuran dari gas-gas ini. Ada yang namanya gas argon sekitar 0,93%, ada karbon dioksida 0,03%, ini kalau dijumlahin jadi 0,96% ya. Sisanya 0,04% lagi itu adalah gas-gas ini. Trace itu artinya sisanya gitu ya, sedikit sekali. Neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen, dan ozon. Jadi ini semua adalah komposisi dari atmosfer. Nah, ternyata atmosfer itu ada lapisan-lapisannya lagi. Ini yang kakak bilang tadi ada istilah lain ya atau turunannya. Nah, secara umum ini bisa juga kita bagi dua dulu. Ada lapisan atas atmosfer dan ada lapisan bawah atmosfer. Lapisan atas itu ada dari mesosfer sampai eksosfer. Sedangkan lapisan bawah itu cuma dua, ada troposfer dan stratosfer. Ya, jadi yang paling kanan ini yang merupakan nama lapisan ya. Kita lihat dari yang paling bawah dulu, troposfer. Troposfer merupakan lapisan tempat kita hidup, tempat kita bergerak, tempat kita belajar, tempat kita beraktivitas, yaitu dari kerak bumi, misalkan ini kerak bumi atau tempat kita berpijak sampai 10 km ke atas,
ini disebut dengan lapisan troposfer. Jadi tempat kita beraktivitas itu disebut dengan lapisan troposfer. Kemudian di lapisan ini juga terjadi hujan dan awan. Jadi hujan dan awan itu hanya sampai sini nih, sampai troposfer aja. Ke atas-atasnya nggak ada lagi awan. Oke, jadi makanya di troposfer ini juga ada nanti gas H2O atau uap air. Oke, kalau kita naik ke lapisan kedua, lapisan bawah atmosfer yang kedua disebut dengan stratosfer. Lapisan ini berada di antara ketinggian 10 km sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer ini sebagian besarnya, kalau kita lihat ada yang berwarna ungu, itu adalah lapisan ozon atau ozone layer. Nah, apa fungsinya lapisan ozon? Melindungi bumi dari sinar UV, ya, ultraviolet. Nah, nanti kita akan bahas sendiri untuk ozon. Kemudian untuk stratosfer ini, apalagi nih yang terjadi di sini? Ternyata kalau misalnya kita naik pesawat itu ketinggian terbangnya sekitar di ketinggian stratosfer ini. Kalau misalnya adik-adik pernah naik pesawat, itu bakalan ngelihat kalau awannya itu ada di bawah kita. Jadi kita terbang di atas awan gitu ya, atau mendekati awan, atau bahkan juga pernah melalui awan. Nah, jadi ketinggian pesawat terbang itu sebenarnya di stratosfer. Ya, stratosfer tapi lebih dekat ke troposfer. Sekitar inilah. Sekitar 10 sampai 20 inilah. Nah, itu terbangnya pesawat di stratosfer ya. Jadi ingat, lapisan bawah, paling bawah troposfer itu tempat berlangsungnya aktivitas kita, dan stratosfer itu tempat terbangnya pesawat dan ozon. Nah, kita naik ke lapisan atas, itu namanya lapisan mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan di antara ketinggian 85 km sampai 50 km di atas permukaan bumi ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi mesosfer ini ingat aja awalnya M. Di sini kita sering lihat meteor. Kalau misalnya adik-adik pernah lihat bintang jatuh, nah maka itu sebenarnya bukan bintang jatuh, tetapi ada benda langit yang masuk ke bumi, ada benda langit yang mau masuk ke bumi, misalnya meteor, kemudian dilindungi oleh mesosfer. Jadi fungsi mesosfer ini adalah melindungi bumi dari benda langit yang mau masuk ke bumi. Jadi sebelum dia masuk ke bumi, dia akan terbakar dulu di bagian mesosfer ini. Ketika dia terbakar, terjadilah kilatan cahaya yang seolah-olah seperti bintang jatuh gitu kan. Jadi ingat aja ada huruf M ya di mesosfer, jadi tempat kita ngelihat meteor terbakar. Oke, itu lapisan mesosfer. Kalau kita naik lagi, nah ke sini dulu ke termosfer. Termosfer ini yang luas dari sini sampai 500 km, itu namanya lapisan termosfer. Lapisan ini kenapa dibilang termos? Nah, termos buat apa? Buat air panas ya. Jadi di sini tuh suhunya sangat tinggi, bisa mencapai 1982 derajat Celcius. Ini juga merupakan lapisan yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian lapisan termosfer ini juga tempat mengudaranya teleskop Hubble buatan NASA, atau pesawat ruang angkasa itu tempatnya di sini. Nah, ionosfer ini apa? Jadi antara termosfer dengan mesosfer itu ada yang namanya lapisan ionosfer, di mana ion itu maksudnya kan ada medan listriknya ya, ada muatan positif atau muatan negatif ya, ada di mana di sini tuh memungkinkan adanya rembatan gelombang radio. Jadi kalau kita dengerin radio, ternyata gelombangnya itu udah nyampe ke sini dulu nih, baru nyampe ke telinga kita. Itu adalah lapisan termosfer, lapisan yang panas. Oke. Kita lanjut ke bagian paling atas, di atas 500 km. Ya, dengan ketinggian di atas 500 km itu ada lapisan eksosfer, ya, luar gitu ya. Jadi di eksosfer ini yang terjadi adalah adanya satelit yang mengudara. Suhu udara di eksosfer itu beda sama termosfer. Kalau termosfer kan suhunya tinggi ya. Kalau eksosfer ini
rendah, bisa sampai minus 7 derajat Celcius. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya dari lapisan yang paling dekat dengan bumi sampai ke lapisan paling jauh dari bumi, komponen atmosfer yang udah kita bahas tadi ternyata semakin ke atas itu semakin jarang. Jadi partikel yang ada di udara itu semakin jarang. Makanya pesawat ruang angkasa atau satelit itu dia mengambang aja di udara di sini ya, di eksosfer atau di termosfer ini. Semakin ke bawah itu partikelnya semakin banyak ya, dan semakin ke atas itu partikelnya semakin sedikit. Akibatnya tekanan udaranya semakin ke atas itu semakin kecil pula. Jadi dari bawah ke atas tekanan udara itu semakin kecil. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau semakin banyak partikel udara di bagian bawah, maka tekanan udaranya juga makin tinggi. Nah, kalau di bagian atas ini partikelnya sudah semakin jarang, nah, sehingga pressure-nya atau tekanannya juga semakin rendah. Kemudian suhu. Suhu di atmosfer tadi kalau kita lihat nggak begitu stabil ya, nggak bisa kita gambarkan grafik semakin ke atas semakin naik atau semakin ke bawah semakin turun. Karena dia itu seperti ini. Tidak beraturan. Kenapa bisa begitu? Ya, kita tahu matahari itu dia memancarkan panasnya secara radiasi. Dan tidak semua gas penyusun atmosfer itu dapat menyerap panas matahari ke bumi itu dengan baik. Nah, contohnya pada eksosfer ya, itu dingin sekali, berarti dia nggak menyerap panas dengan baik. Sedangkan pada termosfer dia dapat menyerap panas dengan baik. Kemudian bagian mesosfer ini suhunya suhunya yang ini ya, minus 80 sampai berapa nih? Di bawah 0 ya, jadi di mesosfer juga dingin, stratosfer juga dingin, sekitar minus 50 sampai 0 derajat Celcius, dan troposfer itu dari minus 40 derajat Celcius sampai hampir 20 derajat Celcius. Berikutnya kita lihat lapisan ozon. Lapisan ozon itu apa tadi fungsinya? Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, gimana sih cara kerja lapisan ozon ini melindungi bumi dari radiasi ultraviolet? Matahari memancarkan radiasi ultraviolet ya, yang kemudian pada lapisan ozon itu diserap sebanyak 99%-nya dan 1%-nya baru diteruskan ke bumi. Makanya dia dapat melindungi sekali kita dari radiasi ultraviolet. Dimana kalau misalnya kita kena radiasi ultraviolet ini, maka kulit kita bisa rusak, bahkan bisa sampai kanker kulit ya, bisa mengakibatkan kanker kulit. Tapi belakangan ini lapisan ozon itu semakin rusak ya. Sudah kita pelajari juga di bagian pencemaran udara. Salah satu penyebabnya adalah ada molekul CFC yang bergerak bebas di udara. Gimana sih dia bisa merusak lapisan ozon itu? Jadi ternyata di sini kita misalkan sama CFC ya. Sama molekul CFC. CFC itu adalah klorofluorokarbon. Jadi ada atom klor, ada atom fluor, dan ada atom karbon. Dimana nanti kalau dia ketemu sama si ozon, dimana ozon itu adalah rumus molekulnya O3 ya, kalau oksigen kan O2, kalau ozon itu O3. Jadi ceritanya begini, kalau misalnya si CFC itu bertemu dengan sinar ultraviolet, lepas ke udara, unsur Cl ini adalah unsur yang tidak stabil. Jadi dia bisa lepas dari CFC tadi, kemudian dia akan terbang sampai ke lapisan ozon tadi yang ada di sekitar stratosfer. Ketemu sama ozon yang bentuk molekulnya seperti ini, O3, maka si Cl ini akan bereaksi dengan salah satu oksigennya. Jadi dia mudah bereaksi karena dia nggak stabil tadi, dia pingin stabil. Jadi dia ngambil teman satu dari si ozon, dia ambil satu oksigennya sehingga lepaslah ozon ini dari teman-temannya gitu ya. Jadi tinggal oksigen aja lagi. Kemudian Cl-nya berikatan sama oksigen. Nah, ini udah lepas nih satu molekul ozonnya. Kalau udah begini, nanti suatu saat oksigen ini nanti bisa lepas
lepas lagi dari sel kalau dia ketemu sama oksigen lain yang sendirian. Jadi dia lebih milih sama oksigen yang sendirian gitu. Sehingga selnya lepas lagi, oksigennya nyatu sama oksigen yang lain, tapi ini bisa bereaksi lagi nih. Dia bisa lagi ketemu sama ozon yang lain, dia ngambil lagi oksigennya, satu oksigennya, sehingga membentuk ClO tadi. Nah, gini aja terus nih, ngulang lagi dari sini ke sini ya. Terus berubah jadi ClO ke sini, terus jadi begini lagi, lepas lagi Cl-nya, terus dia ngerampas lagi oksigen dari yang lain, terus berubah lagi. Nah, gitu aja terus. Nah, sehingga ini bisa mengambil ozon ini. Jadi dia lepas-lepas terus ya ozon itu dari kerumunan molekul ozon yang lain, sehingga bolonglah lapisan ozon. Nah, kalau misalnya ini terjadi terus, satu molekul Cl itu dapat merusak 10.000 sampai 100.000 molekul ozon karena dia melakukannya berulang-ulang. Sehingga kalau kita ambil potret dari NASA ya, dari tahun ke tahun, ini lapisan ozonnya semakin menipis. Pada tahun 1980 kita lihat ya ini masih biru, ini masih hijau gitu ya, lubangnya masih sedikit. Di sini semakin ungu dan semakin besar lubangnya. Artinya lapisan ozonnya semakin menipis. Nah, inilah akibatnya kenapa dia bisa berbahaya ya. CFC ini dihasilkan oleh pendingin, oleh kulkas, oleh AC, dan bisa juga diakibatkan oleh molekul-molekul lain seperti karbon dioksida, metana, kemudian apalagi kemarin gas-gas hasil pembakaran juga ya. Nah, di mana sekarang ini setelah adanya pandemi corona ini, ternyata ada juga hikmah yang bisa kita ambil dan ada juga positifnya. Setelah diambil foto oleh NASA tahun 2020 ini, pada bulan April, ternyata lapisan ozon kita membaik. Jadi dia semakin membaik karena apa? Karena sekarang ini terjadi pembatasan sosial skala besar. Sekarang beberapa negara juga menerapkan lockdown sehingga asap kendaraan semakin berkurang, asap pabrik semakin berkurang, kemudian penggunaan AC, pendingin juga semakin berkurang ya. Sehingga bumi kita dapat beristirahat, kemudian memperbaiki dirinya sendiri seperti ini. Jadi ada juga hal yang patut kita syukuri dan kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang terjadi.